إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 yang akan menghancurkan. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hun, apakah 7 hal tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu, baik yang berkaitan dengan uluhiyah Allah, baik yang berkaitan dengan uluhiyah ataupun asma wa sifat. Maka siapa yang melakukan kesyirikan di dalamnya, maka ini adalah perkara yang akan menghancurkan seseorang. Yang kedua, as-sihr, sihir. Sihir adalah kehancuran di dalamnya. Pelakunya adalah orang-orang yang mereka telah beristi'anah, meminta bantuan terhadap syaitan, sehingga tidaklah dipenuhi hajat-hajat mereka kecuali apabila mereka mendekatkan diri mereka kepada syaitan tersebut. Sehingga sihir ini adalah yang akan merusak di muka bumi, yang akan menjadikan orang sehat menjadi sakit, orang sakit menjadi parah, memisahkan di antara satu pasangan. Bahkan sebagian melakukan kerusakan dengan cara menyihir seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian ia menyelesaikan hajatnya dengannya, kemudian dia tinggalkan. Baik hajatnya ini berupa syahwat ataupun harta, sehingga apabila telah selesai ia salurkan keinginannya, maka ia tinggalkan. Maka inilah kerusakan-kerusakan dari sihir. Sehingga para ulama mengatakan sihir ini adalah kesyirikan kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan kehancuran yang pertama adalah syirik, tentu di dalamnya ada sihir.
Karena seseorang tidak mungkin melakukan sihir kecuali ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian Rasulullah tonjolkan lagi as-sihir. Itu menunjukkan supaya kita tidak lalai dengan perkara sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang supaya kita mengingat kembali dan tidak meremehkan. Dan sihir itu hakikatnya ada, efeknya ada, bukan hanya hayalan, akan tetapi semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan kebenaran. Jadi membunuh jiwa seorang mukmin, seorang muslim, maka ini adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuknya azab yang pedih. Dan termasuk juga adalah al-musta'min dan al-mu'ahid. Yang dilarang dibunuh, jiwa-jiwa yang dilarang dibunuh adalah orang-orang kafir yang mereka hidup dengan kita. Baik yang sifatnya mu'ahid, mereka penduduk tetap, kemudian kita harus penuhi hak-hak mereka. Tidak boleh kita usik dan tidak boleh kita zalimi. Kemudian al-musta'min, yakni orang-orang kafir yang mereka masuk ke dalam negeri Islam kemudian mendapatkan jaminan dari penguasa, maka tidak boleh diusik dan tidak boleh diganggu. Rasulullah katakan, "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang mu'ahad atau musta'min, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Padahal orang-orang yang melakukan eksekusi tersebut adalah orang-orang yang berkhayal untuk masuk surga. Karena surga itu tidak mudah. Surga itu mahal. Allah katakan, "Ala inna sir'atallahi ghaliyah." Rasulullah katakan, ketahuilah bahwa surganya Allah itu mahal. Orang mau masuk surga harus belajar, harus tahu cara-caranya, harus tahu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam upaya seseorang untuk masuk surga, sehingga mengetahui apa sih jalan yang akan memudahkan dia untuk masuk surga dan apa sih jalan-jalan yang akan menjauhkan dia dari pintu surga. Wa aklur riba, dan memakan riba, memanfaatkan riba, maka ini termasuk dari kebinasaan. Kita sudah bahas dalam surat Al-Baqarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya pelaku riba akan masukkan ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku riba bahwasanya dia akan dihilangkan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya pelaku riba adalah orang-orang yang mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang sangat dahsyat sekali. Kemudian wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Maka memakan harta anak yatim adalah suatu dari dosa besar. Anak yatim tentu namanya anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, dan ketika dia belum balik dan meninggalkan harta warisan, maka siapa yang mengurusinya, siapa yang dia mengatur harta tersebut menjadi walinya, baik dari pamannya ataupun dari paman pihak ibu atau dari sepupu, kemudian memanfaatkan keluhuan si anak untuk kepentingan pribadi, maka inilah termasuk dosa yang akan menghancurkan agama seseorang.
Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dalam keadaan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka sesungguhnya dia memakan di dalam perut-perut dia adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, maka mereka ini akan masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Jadi orang yang memanfaatkan harta anak yatim, memakan harta anak yatim, membalimi harta anak yatim, mengambil mobilnya, mengambil motornya, rumahnya yang seharusnya dikontrakkan, kemudian kontrakannya ia masukkan ke dalam kantong sendiri, tidak diberikan kepada anak yatim, maka ini adalah kezaliman. Maka Allah mengancam yang dimakan oleh orang yang demikian adalah api neraka. Akan tetapi apabila yang dimakannya bukan kezaliman, maka tidaklah yang dimakan dia itu api neraka. Artinya apa? Ketika dia menjadikan harta anak yatim ini sebagai apa yang dia urusi, kemudian dia kembangkan dengan amanah, kemudian ia jadikan sebagian dari harta tersebut upah untuk dirinya, akan tetapi ia ambil secara ma'ruf, sebatas kewajaran, maka ini bukanlah kezaliman dan ini tidak mengapa. Yang ke-6 ya. 7. Wa tawalli yaumaz zahf, dan salah satu kebinasaan untuk agama seseorang adalah berpaling di hari ketika bertemunya dua pasukan, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir bertemu, kemudian sebagian orang-orang mukmin melarikan diri dan berpaling dari peperangan tersebut, maka ini adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian melarikan diri dan mundur dari peperangan tersebut. Harus sampai tuntas. Karena apabila seseorang melarikan diri dari pasukan tersebut, maka ini artinya dia berpaling dari jihad fisabilillah. Sedangkan jihad fisabilillah adalah termasuk dirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Dan ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, perkara apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat di awal waktu, setelah birrul walidain, maka Rasulullah mengatakan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka ketika seorang melakukan hal ini, maka ia berpaling dari jihad fi sabilillah, perkara yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menjatuhkan mental kaum muslimin, akan menjatuhkan dan menguatkan hati musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Jadi di sisi orang-orang beriman, ketika menyaksikan sebagian pasukan melarikan diri, mereka akan hancur mentalnya, mereka akan kalah sebelum peperangan ini usai. Dan ini pernah terjadi dalam peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan info bahwasanya Abu Sufyan membawa pasukan besar menuju kota Madinah, maka Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya.
Sebagian besar sahabat dan Rasulullah menginginkan supaya bertahan saja di Madinah, bertahan saja. Akan tetapi orang-orang yang tidak berperang dalam peperangan Badar dan termasuk juga orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengusulkan dengan sangat keras supaya keluar untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy, dan kokoh tidak mau ada pilihan yang lain. Sehingga ketika Rasulullah menyaksikan hal tersebut, maka Rasulullah SAW langsung menggunakan baju besinya, baju perangnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menuju dan menemui orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mendekati Uhud, pasukan yang dipimpin atau kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka minta untuk balik lagi di kota Madinah. Tidak mau untuk berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Bahkan sebagian orang-orang Aus, sebagian orang-orang Khazraj yang mereka dari kalangan Ansar hampir saja mereka mengikut dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga mereka supaya tidak melakukan hal yang sama. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 122, "Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Dan ingatlah ketika dua kelompok dari kalian orang-orang yang beriman, dia berupaya untuk mundur, yakni orang Aus dan orang Khazraj, terpengaruh dengan apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Ubay. Maka Allah katakan, wallahu waliyuhuma, Allah lah penolong mereka, Allah lah yang akan menjaga mereka, menjaga orang-orang Aus, menjaga orang-orang Khazraj. Sehingga ayat ini adalah fadilah untuk orang-orang Ansar. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 16, sesudahnya Allah katakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang mundur dari peperangan ketika bertemunya dua pasukan, kecuali orang-orang yang mundurnya karena strategi, karena siasat, ataupun ketika mundur supaya dia bertemu dengan orang-orang yang beriman yang lainnya, misalnya mengambil senjata atau kemudian mempersiapkan persiapan yang lain. Alhasil mundurnya bukan karena melarikan diri, maka seperti ini dibolehkan dia berpaling, akan tapi bukan untuk melarikan diri, akan tetapi untuk bersiasat dalam perang. Apabila seorang melarikan diri, Allah katakan faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam, maka dia telah mendapatkan kemurkaan dari Allah dan api neraka tempat kembalinya, wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan termasuk yang akan menghancurkan agama seseorang adalah ketika dia berpaling dari peperangan. Akan tapi ada permasalahan yang unik yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Anfal
bahwasanya al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan dari kalian, wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwasanya kalian memiliki kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kalian memiliki pasukan 100 yang bersabar, yaghlibu mi'atain, maka akan mampu mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Dan apabila pasukan orang-orang yang beriman ada 1000, kemudian mampu mengalahkan 2000 biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Jadi artinya dari ayat ini, apabila orang-orang kafir pasukannya lebih dari 2 kali lipat, karena dalam ayat ini 100 bertemu dengan 200, kemudian 1000 bertemu dengan 2000. Apabila lebih dari kelipatan 2 kali dari kekuatan kaum muslimin, maka dibolehkan untuk orang-orang beriman menghindar dari peperangan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Sehingga dikatakan oleh penulis kitab ini, di dalam hadis ini ada hadis yang maknanya dikhususkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Hadis itu melebar kemana-mana, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya menjadikan makna dari hadis ini tidak melebar kemana-mana, sehingga dikhususkan apabila pasukannya itu 1:2, maka tidak boleh melarikan diri. Akan tetapi lebih dari itu maka diberikan keringanan. Ini biasanya ada dalam pembahasan usul fikih. Betul, saudara? Ada ya? Ada takhsis namanya, pelajaran takhsis. Yang berikutnya, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Perkara yang ketujuh yang akan menghancurkan agama seseorang adalah menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang mereka lalai dan mereka orang-orang yang beriman, menuduh dengan perzinahan. Maka ini adalah dosa besar. Dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang mereka menuduh perempuan-perempuan yang mereka menjaga kesuciannya, menuduh dengan perzinahan, menuduh dengan perbuatan keji. Perbuatan keji bisa zina, bisa juga sesama jenis. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian tidak mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksinya itu harus melihat perzinahan tersebut ra'yal 'ain, dengan mata sendiri. Dan disebutkan oleh Umar bin Khattab, haruslah melihatnya seperti alat tusuk celak yang masuk ke dalam celak, ataupun seperti ember yang masuk ke dalam sumur. Jadi harus benar-benar melihat bertemunya dua hitam, dua kemaluan. Tidak boleh ketika misalnya melihat 2 orang satu pasang ada di tempat sepi, kemudian kita menyatakan itu perbuatan zina. Tidak boleh. Keduanya melakukan perzinahan, tidak boleh. Karena kehormatan seorang mukmin, seorang muslimah harus kita jaga. Disebutkan pada zaman Umar bin Khattab ada 4 orang yang mereka memiliki kesaksian bahwasanya ada seorang melakukan perzinahan. Yang 1, 2, 3 mengatakan bahwasanya dia benar-benar melihat zakar masuk pada farji. Di antara yang memiliki kesaksian ini adalah sahabat yang mulia Abu Bakar.
Kemudian begitu yang keempat, ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang kau lihat? Wahai Amirul Mukminin, yang saya lihat pada saat itu tidak jelas, hanya desahan-desahan nafas yang sangat tinggi pada saat itu. Maka kata Umar bin Khattab, maka keempat-empatnya tidak membawakan bukti, langsung dihukum cambuk. Jadi kehormatan seorang mukmin harus dijaga, harus dihormati, tidak gampang-gampang dituduh hanya karena indikasi-indikasi, hanya karena ini dan itu kemudian dikatakan ini telah melakukan selingkuh, ini telah melakukan perzinahan karena pulang malam, maka ini tidak boleh. Terutama akhwat ini bahaya. Ingat, jangan asal ngomong, karena semua yang kita ucapkan, baik yang berkaitan dengan diri kita ataupun orang lain, dicatat dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kehormatan seorang mukminah ataupun seorang mukmin. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian ketika menuduh tidak membawakan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldatan, maka cambuklah 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan engkau terima kesaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka lah orang-orang fasik. Kemudian Allah katakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka dan memperbaiki keadaan mereka dengan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kefasikannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hukum cambuknya harus tetap dilaksanakan, walaupun dia mengatakan saya sudah bertobat, tetap saya telah bertobat dari tuduhan saya, tetap cambuknya harus tetap dilakukan 80 kali. Dan kemudian ada pun yang berkaitan dengan kesaksiannya setelah itu diterima ataukah tidak, maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kembali kepada ijtihad dari hakim, dari qadhi. Apabila menjadikan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya, apakah menjadikan kaum muslimin waspada dan jerah terhadap permasalahan ini ataukah tidak? Alhasil, dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ini termasuk hal yang akan menghancurkan agama seseorang, di antaranya adalah sihir yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kemudian yang berikutnya, an Jundub marfu'an, dari sahabat Jundub, disebut dengan Jundub al-Khair, Jundub ibn Ka'ab ibn Zuhair. Beliau mengatakan, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman untuk tukang sihir adalah ditebas kepalanya dengan pedang. Diceritakan bahwasanya Jundub al-Khair ini suatu ketika menyaksikan seorang dukun lagi pamer aksinya, lagi atraksi. Disebutkan di rumahnya Al-Walid, lagi atraksi. Atraksinya itu adalah dengan dia memamerkan aksi memotong kepala asistennya. Jadi asisten tukang dukun, tukang sihir, tukang sulap dari dulu ada, dari zamannya para sahabat. Jadi dia sudah kerjasama untuk misalnya bagaimana caranya supaya mengelabui orang-orang yang ada dan menyaksikan adegan tersebut. Maka ketika melihat hal tersebut, kepala di bawah, tubuhnya di sana, dipisah, maka Jundub ibn Ka'ab mendekati tukang sihir dan kemudian dia membawa pedang dan menyembunyikan pedangnya. Didekati, begitu dekat ditepas kepalanya langsung sampai terpisah. Kemudian oleh Jundub mengatakan,
in kana haqqan falyuhyi nafsah. Apabila orang ini benar mampu melepas kepalanya dan menghidupkan kepala orang, dia mengembalikan kepalanya lagi, menghidupkan dirinya sendiri. Maka dari hadis ini, hukuman untuk orang yang melakukan sihir ataupun tukang sihir adalah dia dihukum mati dan tidak dimintai untuk dia bertaubat terlebih dahulu. Karena inilah yang dilakukan oleh Jundub. Tidak bertanya, kamu udah taubat nggak? Udah jerah nggak? Langsung ditebas. Karena seperti yang saya sebutkan, efek dari sihir ini sangat berbahaya sekali, melakukan kerusakan di muka bumi. Bisa jadi di hadapan hakim, di hadapan penguasa dia mengatakan saya jerah, saya bertobat. Akan tetapi ketika dia menjauh ataupun menyendiri, kemudian kembali untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Wa fi Sahihil Bukhari, dan dicantumkan dalam Sahih Bukhari, an Bajalah ibn Abdah, dari Bajalah ibn Abdah, disebutkan Bajalah ini adalah penulis ataupun sekretarisnya dari bulan, dari penguasa di zamannya Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada para gubernur-gubernurnya, para wakil-wakilnya di negeri-negeri Islam, aniktulu kulla sahirin wa sahirah, supaya membunuh tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Maka dikatakan oleh Bajalah, faqatalna thalatha sawahira, maka setelah kami menerima perintah tersebut, kami membunuh, mengeksekusi 3 tukang sihir perempuan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, walaupun bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis Jundub ini sebagian ulama mengatakan ini adalah mauquf, perkataannya berhenti kepada Jundub. Maka dalil yang tercantum dalam yang dibawakan oleh Bajalah ibn Abdah maka sangat kuat sekali, karena yang memerintahkan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersuri tauladan kepadanya. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha tamassaku biha. Ketika kalian mendapatkan perselisihan, maka haruslah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, yakni termasuk diantaranya Umar. Dan dalam hadis yang lebih jelas lagi, Rasulullah mengatakan, iqtadu billadaini ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kalian bersuri tauladanlah dengan 2 orang sesudahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah perkataan yang kuat dan menjadi hujjah bahwasanya hukuman untuk tukang sihir adalah dibunuh, dan hukumannya ini karena mereka melakukan kekufuran dan kerusakan di muka bumi, bukan had. Beda antara hukuman dengan had. Kalau had ketika ditegakkan oleh seseorang, oleh penguasa, maka had ini akan merontokkan dosa orang-orang yang ditegakkan pada dirinya had. Seperti ketika ada seorang sahabat yang berzina, kemudian dia mengaku kepada Rasulullah SAW bahwasanya dirinya telah berzina, maka oleh Rasulullah diperintahkan untuk dirajam. Maka kata Rasulullah SAW, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hukuman untuk sihir ini, tukang sihir, tukang dukun, paranormal ini dibunuh, bukan had, akan tapi hukuman. Karena
hukuman ini karena kesyirikan yang mereka lakukan, karena kekufuran yang mereka lakukan, dan kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Dan dikatakan juga wasahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Dan telah sahih athar dari Hafsah ibu kita radhiyallahu anha dan putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annaha amarat biqatli jariyah laha saharatha fakutilat, bahwasanya Hafsah memerintahkan supaya jariyahnya, budak perempuannya yang dia miliki, supaya dihukum mati karena si budak perempuan ini telah melakukan sihir dan sihirnya ditujukan kepada Hafsah. Kemudian dikatakan oleh penulis wa kadzalika sahha an Jundab atau an Jundub, dan telah sahih juga athar dari Jundub al-Khair tadi. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat yang mengatakan bahwasanya hukuman untuk orang-orang yang melakukan perdukunan ataupun klinik ataupun yang mereka membuka dan mengatakan bahwasanya diri-diri mereka mengetahui perkara gaib, maka hukumannya adalah dihukum mati. Dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad telah ada athar dari 3 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Siapa saja? Jundub bin Ka'ab, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga putrinya Hafsah radhiyallahu anha. Dan disebutkan ada 3 lagi sahabat yang mereka mengeksekusi dan membunuh tukang sihir dan tukang dukun. Disebutkan ini pula telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi keluarga Umar bin Khattab ini telah melakukan semua, dari Umarnya radhiyallahu anhu, dari Hafsahnya, dan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga Khalifah Utsman bin Affan telah memerintahkan hal yang serupa dan mengeksekusi tukang-tukang sihir dan tukang-tukang dukun. Begitu juga Sa'ad ibn Qais ibn Ubadah telah melakukan hal yang sama. Jadi 6 dari sahabat meriwayatkan atau melakukan bahwasanya dalil untuk tukang sihir adalah mereka dibunuh. Kemudian bagaimana hukumnya kita mendatangi tukang sihir? Dan ini bahaya sekali, bahaya. Kalau mendatanginya secara iseng-iseng saja, maka ini sudah membahayakan agama. Mau iseng-iseng, mau coba-coba, maka ini membahayakan agamanya. Rasulullah katakan, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun ataupun orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Walaupun datangnya cuma datang saja, tidak dia bertanya, kemudian menyaksikan apa yang dilakukan, kemudian pulang, maka ini dia telah membahayakan agamanya. Lebih-lebih apabila dia bertanya, kemudian membenarkan, maka lebih dahsyat lagi hukumannya. Rasulullah katakan, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang dukun, arrafan, peramal, dia mengaku mengetahui perkara-perkara yang akan datang, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh tukang sihir ini, oleh peramal ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zamannya beda. Dulu mendatangi, sekarang bisa dengan menyaksikan dan masuk ke dalam website yang di dalamnya ada info-info yang berkaitan dengan perdukunan,
yang berkaitan dengan klinik dan sihir, ataupun video-video yang membahas tentang hal tersebut dan kemudian membenarkan, maka akan terancam dengan hadis ini, sangat bahaya sekali. Ataupun ketika misalnya membaca tentang bintang-bintang, mengikuti bintang-bintang yang telah ditetapkan oleh orang-orang kufar. Apa contohnya? Bintangnya apa? Apa tuh? Ada apa? Sagittarius apa? Saurus ya? Saurus. Terus apa? Leo, apa lagi? Kemudian dia membaca hal-hal ini tanpa ada di dalamnya hati untuk dia membenarkan, maka dia termasuk akan mendapatkan ancaman yang pertama, karena ia mulai bermain-main dengan akidah. Karena ingat hadis yang tadi saya sebutkan dari hadis Abu Hurairah, ijtanibu, menjauhlah, dan segala sebab-sebab yang akan menjerumuskan kalian ke dalam 7 hal ini, kalian menjauh. Jadi jangan iseng membuka acara TV, kemudian ada perdukunan dibahas, kemudian duduk dan menyaksikan, maka akan mendapatkan ancaman dari 2 hadis ini. Apabila tidak membenarkan, hanya melihat saja dan menikmati, maka ancamannya 40 hari salatnya tidak diterima. Apabila membenarkan, bahkan terkagum-kagum, lebih-lebih men-share, maka bisa termasuk dari orang yang kufur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu itu. Masih 2 menit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ikhwan. Setelah itu kita tutup. Pekan depan insyaallah kita bahas dari masail. Cuma 8 masail. Cukup ya? Ya. Jangan, kita tidak boleh menegakkan hal tersebut. Harus penguasa yang melakukan, pemerintah yang berkuasa. Karena semua hukum-hukum had dan hukum-hukum yang sifatnya berkaitan dengan darah, maka haruslah yang mengurusinya adalah ulil amri. Jadi apabila kita tidak mampu untuk melakukannya, maka kita datangi dan nasihati saja. Apabila kita mampu untuk menasihati. Tapi apabila tidak mampu, maka kita tidak usah menasihatinya, akan tapi kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya jangan sampai menikmati dan menyaksikan hal tersebut. Gitu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.